Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillah Ustadz masih bisa menyapa kalian semua walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Hari ini seperti biasa Ustadz akan menyampaikan beberapa hal seperti biasa yang kita lakukan setiap hari Senin. Kalau sekolah masuk normal, ya, biasa hari Senin kita selalu mengadakan tausiah pagi, ya. Nah, pada tausiah kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan rasa syukur, ya, rasa syukur. Syukur sebagai amalan tertinggi dan bagaimana cara melakukannya. Nah, kita tahu bahwa banyak orang-orang di dunia ini yang lupa untuk bersyukur, ya. Nah, dalam Al-Quran Allah juga sudah menegaskan, ya, bahwa banyak orang-orang yang lupa untuk bersyukur atau lalai, ya. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan atau sudah melewati masa-masa di mana kalian sibuk, masa-masa di mana kalian fokus menguras tenaga, menguras daya ingat, memeras otak, ya, untuk menjalani ujian PTS 2. Nah, setelah selesai itu semua, ya, setelah selesai dengan segala upaya yang kalian lakukan untuk sebaik mungkin mengerjakan soal-soal dan melaksanakan semua yang diminta di dalam PTS itu oleh guru-gurunya, maka saatnya lah ketika selesai itu semua, maka saatnya kita untuk bersyukur. Nah, dalam hal ini syukur itu adalah mengakui. Syukur itu kalau kita lihat secara bahasa, ya, secara pengertiannya secara bahasa, mengakui kebajikan atau mensyukuri, mengakui nikmat, sesuatu yang bersifat kebaikan yang kita dapatkan. Pengakuan itu adalah bentuk syukur. Kalau nikmat Allah yang kita dapatkan, maka kita mengakuinya kepada Allah. Kalau kita mengingkari, maka namanya kufur. Jadi ada syukur, ada kufur. Ya, kebalikannya syukur, ada kufur. Kalau kita mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah, nah, itu namanya syukur. Kalau kita mengingkarinya, maka itu namanya kufur. Nah, kita di sini mengakui, ya, mengakui sudah mendapatkan, sudah merasakan juga, ya, apa yang bisa kita rasakan. Selama ini misalkan kita belajar, alhamdulillah kita mendapatkan tambahan banyak ilmu, ya. Kemudian alhamdulillah kemarin kita sudah bisa mengerjakan soal, kemudian sudah mengerjakan perintah-perintah yang diminta oleh gurunya, misalkan untuk hafalan, tahfiznya, setoran, alhamdulillah lancar. Nah, ada juga yang tidak lancar, ada yang juga yang susah payah. Itu tidak masalah, asalkan setelah itu semua selesai, maka kita bisa bersyukur, ya. Kita bersyukur sudah melewati masa-masa sulit itu, ya. Masa-masa yang penuh dengan kita menguras energi. Nah, masa-masa seperti itu patut kita
selalu ingat, patut kita kenang, ya. Dengan mengenang seperti itu, maka kita akan selalu bersyukur. Dengan selalu kita ingat hal-hal seperti itu, alhamdulillah kita ingat, alhamdulillah, wah dulu saya pernah ujian dan alhamdulillah bisa mampu menjawab semuanya. Maka alhamdulillah. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar dalam mulut, ya, pelafalan oleh mulut saja. Ya, tapi juga dalam praktek ada, ya, dalam tindakan juga ada. Ya. Di samping kita harus bersyukur, mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada yang memberikan kebaikan kepada kita. Kita juga mempraktekannya dalam tindakan sehari-hari. Misalkan ya, syukur kepada Allah, alhamdulillah biasa kita sebutkan lafadznya. Nah, kalau tindakan bagaimana? Kalau tindakan bisa kita mengerjakannya dengan cara sholat, ya, bisa mengerjakannya dengan beramal soleh. Apa itu? Bisa menyantuni anak yatim, berbuat kebaikan di rumah, misalkan membantu orang tua. Nah, itu semua yang adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ini dalam surat Al-Insan, pasti tahu kalian, ayat 3, ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ya. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Nah, ini contohnya nih, coba perhatikan. Ada yang bersyukur, ada yang kafir, ada yang kufur. Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus. Ada dua jalan di hadapan kalian, ya. Jalan yang enak, ada jalan yang tidak enak. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang enak, nah itu kamu bisa bersyukur di situ. Kamu pilih yang tidak enak, maka berarti kamu kufur, ya. Kamu mengingkari bahwa di sebelah kamu ada jalan yang enak. Nah, dari itu semua kita bisa memahami bahwa pentingnya rasa syukur itu ada dalam diri kita. Jika tidak, maka itu sangat berbahaya, karena syukur itu ada ulama yang mengatakan bahwa syukur itu bahkan separuh dari iman. Separuhnya lagi adalah sabar. Ya. Jadi kalau kita misalkan tidak bersyukur, maka artinya separuh iman kita bisa hilang. Ya. Ya, bayangkan saja semua yang kita dapatkan dari Allah, dari setiap tarikan nafas kita, dari setiap rezeki yang kita makan, dari setiap hal yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluar lagi, nah itu semua nikmat dari Allah. Kalau kita kufur, kita ingkar, nah itu sangat berbahaya buat kita, ya. Nah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Jadi setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu manusia cenderung lalai, cenderung untuk lupa untuk bersyukur, ya. Itu sering, ya. Karena kalau kita lagi butuh kepada Allah, misalkan, ya Allah saya kok susah hafalnya ya, akhirnya kita sangat rajin. Gara-gara merasa kesusahan, kita sangat rajin sholat, minta kepada Allah, berdoa, ya Allah mudahkanlah agar diriku bisa cepat hafal, mudahkanlah agar diriku bisa setorannya bisa tuntas, tahfiznya bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, setelah semua itu tercapai sesuai dengan harapan kita, Allah memberikannya kepada kita, maka kemudian kita lupa untuk sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Yang ada hore,
Nah, itu namanya kufur kalau seperti itu. Ya. Maka penting untuk kita ingat bahwa apa yang kita dapatkan dari Allah itu harus kita syukuri. Jangan sampai dilupakan. Ya. Jangan menjadi orang yang termasuk golongan orang-orang yang lupa bersyukur. Sedikit sekali, ya, sedikit sekali yang seperti yang dikatakan, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran yang Ustaz sebutkan tadi, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi hanya sedikit. Maka lebih baik kita masuk ke golongan yang sedikit itu ketimbang kita masuk ke golongan yang banyak tapi lupa bersyukur. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita pandai bersyukur? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenal nikmat Allah. Apa-apa yang sudah kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan, ya. Menghadirkannya dalam hati, keyakinannya. Kemudian setelah itu menerima nikmat itu, ridho dengan nikmat itu, ya. Pasrah kepada Allah dengan nikmat itu. Maka kita berarti mengakui bahwa nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, sekali lagi, ini adalah semua tentang syukur. Jadi jangan lupakan untuk bersyukur. Nah, yang sudah selesai mengerjakan soal kemarin PTS, nah, silahkan bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti hasilnya menjadi lebih bagus, ya. Siapa tahu nanti dengan syukur yang asalnya kalian dapat nilai 90 menjadi 95. Naiklah 5 digit, kan enak, ya. Ya, sampai di sini Ustadz tutup, ya. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit saja tentang tema tentang syukur tadi. Ustadz cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.